jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Hati kami ingin melekat kepadamu, sumber pengharapan kami, penolong jiwa kami. Terima kasih buat keberadaanmu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada sepertimu Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami muliakan selama-lamanya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kau sungguh ajaib buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Shalom saudara, perenungan Rise Up hari ini akan diambil dari kitab Kejadian pasal ke-33, di mana pasal ini menceritakan kisah yang begitu mengharukan karena menceritakan reuni antara kedua saudara yang kita kenal sebagai Yakub dan Esau. Dan kenapa kisah ini begitu mengharukan? Karena kalau kita kilas balik kehidupan persaudaraan mereka, hubungan mereka begitu asing selama bertahun-tahun oleh karena pengkhianatan Yakub yang
mengambil hak kesulungan Esau. Dan selama bertahun-tahun lamanya mereka menyimpan dendam dan mereka kesulitan untuk melepas pengampunan akan satu sama lain, sehingga hubungan mereka pun renggang. Tapi seperti kita baca di pasal ke-33 ini, terutama di ayat 3 dan 4 dikatakan, dan Yakub sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Di mana ini kisah yang begitu mengharukan, di mana akhirnya kedua saudara ini bisa melepas pengampunan dan reconcile bersama satu sama lain. Dan sebenarnya kalau kita mundur satu langkah ke pasal 32, Yakub pun sudah pergumulkan hubungan ini dari sejak pasal 32 juga, di mana ia pergumulkan hubungannya dengan kakaknya Esau, dan dia juga sedang menggumulkan hubungannya dengan Tuhan juga, karena ia ingin sekali menjalin hubungan, menjalin relasi bersama Tuhan yang ia sembah juga. Dan apa yang kita bisa ambil dari pasal 32-33 ini adalah hubungan kita bersama Tuhan dan hubungan kita bersama sesama manusia harus berjalan berdampingan. Dimana kalau kita mau hubungan kita baik dengan Tuhan, kita pun juga harus menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita yang Tuhan telah izinkan ada dalam kehidupan kita. Dari pasal 32 dan 33 ini bisa kita lihat bahwa hubungan kita bersama dengan Tuhan dan hubungan kita dengan orang di sekitar kita harus berjalan berdampingan. Dimana kalau kita ingin menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, kita juga perlu menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Dan saat hubungan kita dipulihkan bersama Tuhan, hubungan kita dengan orang lain di sekitar kita pun juga dapat dipulihkan. Dan di sini kita juga belajar dari Yakub dan Esau bagaimana mereka dua-duanya menunjukkan inisiatif mereka juga untuk memulihkan hubungan dan keadaan antara mereka berdua, di mana Yakub sampai bersujud sampai di tanah sampai 7 kali, dan Esau pun juga berlari-lari mendapatkan dia dan langsung didekapnya dan langsung diciumnya, menunjukkan inisiatif dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan ini. Dan sama halnya juga dengan kita yang mungkin sedang mengusahakan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dan bahkan dengan Tuhan sendiri. Mari teman-teman jangan menyerah, mari kita usahakan hubungan itu berlandaskan dari kasih Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, dan Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita agar kita juga dapat mengasihi dan mengampuni orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas reminder pengingat dari Engkau pada hari ini Tuhan, untuk kami dapat memelihara hubungan yang baik dengan Engkau dan juga dengan sesama kami manusia ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk humble ourselves Tuhan, untuk merendahkan diri kami ya Bapa, agar kami dapat take the initiative, untuk mengambil inisiatif ya Bapa, untuk membangun hubungan yang baik, untuk melepas pengampunan kepada orang-orang di sekitar kami ya Bapa, karena Engkau yang terlebih dahulu telah mengasihi dan mengampuni kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ya dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kejadian 33. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak, adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku. Dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau,
sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum, bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui, jika diburu-buru. 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini. Dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi aku berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikhem, di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikhem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya, dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu, Allah Israel ialah Allah.